Bab 1. Ruang lingkup administrasi keuangan. Pengertian administrasi keuangan. Dalam arti sempit, pengertian administrasi keuangan dalam arti sempit adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi, di mana bentuknya berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Dalam arti luas, pengertian administrasi keuangan dalam arti luas adalah suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pengaturan, dan pertanggungjawaban pengawasan keuangan. Pengertian administrasi keuangan menurut De Liang Ji. Pengertian administrasi keuangan adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan organisasi. Dengan kata lain, administrasi keuangan merupakan kegiatan penataan keuangan yang mencakup penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber dana, cara pemakaian, hingga pembukuan. Fungsi administrasi keuangan ada 4. 1. Investasi. 2. Mencari dana. 3. Pembelanjaan. 4. Pembagian laba. 1. Investasi. Fungsi investasi dalam hal ini adalah semua aktivitas pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Investasi dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu investasi jangka pendek, misalnya kas, piutang, dan sebagainya. 2. Investasi jangka panjang, misalnya tanah, gedung, peralatan produksi, kendaraan, dan sebagainya. 2. Mencari dana. Dalam hal ini, fungsi mencari dana adalah fungsi untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Selain itu juga berfungsi untuk memilah dan memilih berbagai sumber dana yang tepat untuk masing-masing jenis kebutuhan. 3. Pembelanjaan. Ini merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, baik itu dana milik sendiri maupun dana dari luar. Dengan kata lain, fungsi pembelanjaan di sini berkaitan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi. 4. Pembagian laba. Ini adalah kegiatan pembuatan dan penentuan aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Fungsi pembagian laba juga dapat dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana. Dalam artian, perusahaan berupaya mengembangkan usaha-usaha perusahaan dari dana perusahaan itu sendiri. Tujuan administrasi keuangan. 1. Memperjelas proses keluar masuk keuangan. 2. Membuat transaksi menjadi lebih baik. 3. Bukti transaksi. 4. Perencanaan keuangan untuk periode selanjutnya. 5. Mengurangi kesalahan dalam membuat laporan. Dasar pengelolaan administrasi keuangan. Perusahaan yang ingin memperoleh keberhasilan dalam mengelola usahanya dibutuhkan adanya kegiatan bersama yang harus dilakukan di setiap kegiatan perusahaan. Keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan dan pendukung dalam mengingatkan usaha atau bisnis. Dalam suatu perusahaan, keuangan digunakan untuk modal operasional perusahaan, baik untuk produksi, membeli barang baku, promosi dan pemasaran, perjuangan maupun tenaga kerja. Pengelolaan administrasi keuangan dalam suatu usaha meliputi beberapa hal berikut ini. 1. Menerima, menyiapkan uang, serta melaksanakan administrasinya. 2. Menyiapkan bukti-bukti yang lengkap mengenai penerimaan dari pengeluaran keuangan sesuai dengan peraturan. 3. Menyusun laporan kas. 4. Meneliti kelengkapan dan bukti pembukuan keuangan. 5. Menata dan mengatur proses administrasi keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 6.
menyimpan dan memelihara semua dokumen pembukuan secara teratur. Selanjutnya, bab 2, kebijakan pengelolaan keuangan. Poin pertama, dasar kebijakan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan administrasi keuangan dalam arti luas, artinya pengaturan dan penetapan kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan semua tugas-tugas pokok sebagai volume kerja organisasi agar tujuannya dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Sedangkan tata usaha keuangan adalah proses penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang melalui kegiatan penata bukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai upaya menunjang perwujudan kebijaksanaan keuangan yang telah ditetapkan. Poin kedua yaitu macam-macam peraturan tentang pengelolaan keuangan. Ada banyak macam-macam peraturan tentang pengelolaan keuangan, diantaranya 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang ketiga Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. Poin yang terakhir atau poin yang ketiga yaitu maksud dan tujuan kebijakan pengelolaan keuangan. Keuangan organisasi perusahaan yang berasal dari berbagai sumber dimaksudkan untuk mengoperasikan kegiatan usaha sehingga mampu mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Secara umum, maksud dan tujuan dari pengelolaan keuangan meliputi 1. Mencapai target dana tertentu di masa yang akan datang, 2. Melindungi dan meningkatkan kekayaan yang dimiliki, 3. Mengatur kas atau pemasukan dan pengeluaran uang, 4. Melakukan manajemen risiko dan mengatur risiko investasi dengan baik, 5. Mengelola utang piutang. Keberhasilan pengelolaan keuangan usaha bergantung pada kegiatan-kegiatan yang dilakukannya.